Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Hikmah, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Materi pertama yaitu mengenai penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Penjaminan mutu atau biasanya dikenal sebagai quality assurance yang berorientasi pada proses. Artinya, proses yang berlangsung diharapkan sesuai dengan standar yang ditentukan. Sedangkan pengendalian mutu atau quality control merupakan konsep yang berorientasi pada output. Artinya, pengendalian mutu memiliki sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas unsur output yang berpedoman pada standar yang telah ditetapkan. Materi kedua yaitu mengenai aspek yuridis dalam penjaminan mutu pendidikan. Melalui UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada dasarnya mengadopsi prinsip-prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Hal tersebut dikatakan bahwasannya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah wajib membiayainya dan mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, materi yang ketiga yaitu mengenai kewajiban dalam pemenuhan penjaminan mutu pendidikan. Adapun kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memenuhi penjaminan mutu pendidikan, yang pertama ada wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Yang ketiga yaitu wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang keempat yaitu wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik serta tenaga kependidikan yang diperlukan dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Yang kelima yaitu wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu yang keenam yaitu wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal dengan diselenggaranya oleh masyarakat. Yang ketujuh yaitu wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Lalu yang ke-9 yaitu wajib menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten, atau kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yaitu pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Lalu materi yang terakhir mengenai posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam pengendalian mutu pendidikan secara yuridis didefinisikan sebagai tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Posisi pengendalian berada pada setelah
hasil evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan melalui serangkaian proses audit mutu yang hasilnya akan dilaporkan kepada pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan guna ditindaklanjuti. Sekian materi mengenai posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Saya Himatul Hikmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.